Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Shadaqallahul azim. Amma ba'dah. Hadratal kurama wal fudala wa zu'ama al a'izza. Wonten ngarsa dalem sedaya para sepuh bini sepuh, para alim, para kiai, sedaya tokoh masyarakat lingkungan Masjid Nurul Falah Mejahem Barat ingkang tansah kawula ta'zimi, ingkang tansah kawula mulyakaken, para bapak, para ibu jamaah Masjid Nurul Falah hadaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puja puji syukur kita haturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita sedaya dipun panggihaken dening Gusti Allah dalam suasana beribadah lewat salat maghrib berjamaah, disambung zikir dhateng Gusti Allah, diteruskan taklim. Mugi-mugi aktivitas kegiatan dalu punika Allah Subhanahu wa taala senantiasa maringi payung ridho dhateng kula panjenengan sami minad dunya ilal akhirah hatal jannah. Allahumma amin. Shalawat ugi salam kita sanjungaken dhateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kula panjenengan sami ingkang selalu nderek nunut ittiba dhateng syariat ingkang dipun bekta dening Kanjeng Rasul, sekaligus selalu njungkungi menghidupkan sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan benjang teng yaumil qiyamah kula panjenengan sami kapilih dados umat ingkang pikantuk syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya, para bapak ingkang tansah kawula mulyakaken niki panggih malih wonten ing majelis taklim. Mudah-mudahan kita sedaya saged istiqomah anggenipun nderek-nderek thalabul ilmi, ngawruhi ngilmunipun Gusti Allah. Maknanipun kita sedaya mboten kraos niki termasuk melestarikan agamanipun Gusti Allah. Wontene agama niku lestari, mboten lepas saking bumi pertiwi bangsa Indonesia, diantaranipun wujudipun taklim, pondok pesantren termasuk taklim atus niki niku nggih dalam rangka melestarikan agamanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Nek kula nyang sami mboten derek-derek atus niki perjuanganipun dados umatipun Kanjeng Nabi teng pundi ngaten nggih. Kedah
Gedang nggih ora ketang derek midhangetaken pinarak sareng. Sering kula napa matur napa Islam tidak akan lepas dari muka bumi. Memang diabadikan dening Gusti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ingsun Allah ingkang nurunaken Al-Qur'an di muka bumi, ditampi dening Kanjeng Nabi, diulangaken dhateng para sahabat, sekaligus alhamdulillah abadi sampai saat niki. Maknanipun ditulis dening sahabat Al-Qur'an utuh, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Satu kalimat pun nggak ada, apalagi satu ayat, satu kalimat pun nggak ada yang dikurangi. Bahkan napa malih ayat, kalimat, huruf pun nggak ada yang dikurangi. Jadi ketika ada ulama yang beda tapi maknanya sama, tidak mengurangi huruf, tidak mengurangi kalimat demi kalimat, sampai huruf pun tidak dikurangi. Nah, niki janjinipun Gusti Allah. Tapi tidak mustahil Islam lepas dari bangsa Indonesia. Boten mustahil lepas dari Mejasem, ngoten nggih. Nah, sebab nyuwun sewu, Indonesia dereng rame Islam. Spanyol pun ngriyini. Spanyol niku negara dados perpustakaan Islam. Islam kan semula Mekah, Madinah, bekto Kanjeng Nabi. Terus nyebrang tinggene Rom, gulibate Rom lewat Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung make para sahabat teng Yaman, teng Syam. Sedaya niku berkembang. Irak, Iran niku Iran mawon Irak, Baghdad niku cucu dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, peristiwa Karbala, Hasan Husain niku nggih. Niku napa berkembang teng tanah Arab. Terus tenggene Spanyol sampai nyuwun sewu Spanyol nggih mengeluarkan ulama besar, Pak. Ulama besar Spanyol niki sing napa ingkang dipun sampai sakniki sedaya tiyang memahami Al-Qur'an, memahami ilmu hadis, memahami tatanan lughatul Arabiyah niku kedah belajar naminipun ilmu nahwu shorof. Cara membaca kalimat niku mboten enten harokate tapi saged dipun baca. Naminipun bahasa terkenale kitab kuning atau kitab gundul. Dinamine kitab kuning riyin sing kathah warnane kuning, Kak. Dipun namine kitab gundul karena enggak ada harokatnya. Nah, jenengan nek tiang-tiang pondok pesantren niku paham. Naminipun kitab kuning, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Fathul Bari. Nah niku sedaya kitab-kitab niki wau mboten enten harokatipun, kok bisa maknani ngoten nggih. Bisa membaca sekaligus ngertos makna, ngertos murad karepe. Niku berawal dari ilmu nahwu shorof. Nah, ilmu nahwu shorof niku ingkang paling diajarkan di dalam pondok pesantren niku naminipun dari awal jurumiyah, munggah, umriti, paling inggil alfiyah. Ya enten Mughni Labib, tapi ingkang paling dijungkungi dening para santri alfiyah. Mulane pun angger tiang pondok niku pun hatam alfiyahe ngoten nggih. Berarti angger pun hatam alfiyahe insyaallah pun saged maos kitab ngoten Pak. Lah, kitab alfiyah niku pengarangnya sinten? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Maliki. Muhammad bin Maliki. Niku tiang pundi? Andalusi. Andalusi niku Spanyol. Lho maknane napa? Sampai saat niki tiang-tiang belajar memaknani Al-Qur'an kalau nggak paham nahwu shorof nggak akan bisa, Pak. Terjemahannya tok mboten sampai napa mangke mboten memahami balaghah, mboten. Jadi diawali dari nahwu shorof. Kenging ngopo diwaca alhamdu kok mboten alhamda, kok mboten alhamdi. Tapi ngenten innal hamda lillah, mboten kenging innal hamdu niku ilmu nahwu, Pak. Lah niku pengarangipun Ibnu Malik, sing paling terkenal Alfiyah Ibnu Malik, pengarangipun Muhammad bin Malik. Nek kula dipun wucal kiyaine
janjane Ibnu Malik niki simbahe Muhammad bin Abdullah bin Malik niku Al-Andalusi. Andalusi niku pun di Spanyol. Tapi saat niki nyuwun sewu, sejarahipun Spanyol terbalik. Masjid enten sing dados gereja, lempun dijual belikan tengene anak putune. Mergo napa? Mboten enten taklim. Sehingga teng anak putune mboten paham tanah wakaf niku mboten kenging dijual belikan malih. Ada nggih. Nah niku Islam kan lenyap. Sing riyin rame sakniki pun kenging diitung muslime. Niku nggambaraken Islam riyin jaya sakniki lenyap. Kenging napa? Setunggal taklim pondok pesantren enggak ada. Dalam arti pelajaran-pelajaran untuk melestarikan ngilmunipun Gusti Allah hilang. Nah, mila kula njenengan sami mudah-mudahan taklim ingkang atus mekaten saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Lajeng di antaranipun niki nilai-nilai unsur dakwah Pak nggih. Unsur napa? Sakniki dakwah nek Kanjeng Nabi tariyin ngumpulaken menungsa tinggal gemboran munggah bukit ayuhan nas ngoten nggih. Sakniki pun mboten kelase, mboten zamane sakniki nggih kedahe kados niki. Nggih kedahe kula njen sami pinarak sareng enten ingkang buka kitab. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih di antaranipun kangge nguwataken iman Islam kula njenengan sami nggih kedah jungkungi salat 5 waktunipun. Allahumma amin. Kenging napa salat? Salat niku segala sesuatu ingkang saged maringi solusi. Menapa kemawon Pak? Permasalahan ingkang ribet, persoalan problematika hidup kula njenengan sami ingkang boten mungkin saged mawon mungkin pikantuk solusi saking ngarsanipun Gusti Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kangge gambaran hikmah salat kula njenengan sami ningali sejarah Pak. Sejarah niki hadisipun sahih riwayat wonten riwayat ngeten kisah niki kisah dakwah ngeten nggih. Kanjeng Nabi niku 2 tahun atau pinten tahun sakderengipun hijrah teng Madinah sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Tapi pun mulai rame, pun beberapa tahun Kanjeng Nabi kan usia 40 tahun terus mangke 13 tahun nembe hijrah katanya. Jadi pun sedasa tahunan dakwah niku Abu Jahal CS, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal nyurati Pak dateng raja Persia saat niku naminipun Malik Habib bin Malik naminipun membuat suratipun sang raja Persia di Mekah ini ada orang namanya Muhammad Abu Jahal itu mengaku menjadi nabi. Di situ harus waspada, jangan sampai rakyatnya terpengaruh oleh ajakan orang yang mengaku nabi di kota Mekah ini. Kalau enggak, kerajaan Persia akan hancur. Niku surat yang dibawa oleh yang dibuat oleh Abu Jahal CS dikirim kepada Raja Persia Habib bin Malik. Ketika dibaca, karena raja ini juga raja bukan bodoh ya, sering autodidak atau belajar dengan itu sudah pandai, cerdas. Dia ingin membuktikan kalau memang Nabi Muhammad itu asli, akan saya cek, akan saya coba. Akhirnya membalas surat. Datang Abu Jahal, datang kafir Quraisy untuk membuktikan kalau Muhammad itu nabi atau bukan. Saya sendiri yang akan membuktikannya. Coba nanti hari ini
saya akan ke tempat itu, panggilkan orang yang namanya Muhammad yang mengaku nabi. Ini kan awal-awal dakwah ya. Awal-awal Nabi dakwah mengajak umat supaya bertauhid datang Gusti Allah, la ilaha illallah. Akhirnya pun saestu dikumpulkan Pak. Tiang-tiang kafir Quraisy kumpul sekaligus raja Persia duga ini tempat niku wau sing yang sudah dijanjikan. Tempat sebuah bukit di situ tanah lapang. Sudah ada di situ Abu Jahal sak kanca-kancane ngaten nggih. Lajeng raja Persia Habib bin Malik ugi membawa pasukan. Mboten kirang dari 5.000. Kathah pasukanipun nggih. Pasukan Persia niki ndugani tempat niku. Ya mungkin mbok kate engko jeblane perang, pun menyediakan pasukan. Setelah di tempat itu Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimbali, dibuatkan surat kemarin ya. Ini nanti hari ini harus ketemu karena akan ada raja Persia akan ke tempat situ. Sudah kumpul semua, Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh dikawal dening Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, yang sekedik ngaten nggih, memasuki wilayah lapang niku, tanah lapang. Habib bin Malik seorang raja itu sudah membawa kursi terbuat dari emas. Nah, terbuat dari emas. Dan pertemuannya itu waktu siang karena ingin membuktikan, coba jenengan bayangkan emas sebesar kursi ya, terbuat dari emas, kursi terbuat dari emas ditaruh di tengah tanah lapang yang matahari pas di tengah-tengah. Bahasanya pun hampir menjelang sholat duhur. Oh ya, sinarnya kan mencorong emasnya Pak ya. Nah itu Habib memang cerdas ya, Habib bin Malik namanya, raja Persia saat itu menyampaikan, wahai Muhammad, kau katanya engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Nabiullah, mengaku menjadi Rasulullah, utusanipun Gusti Allah. Silahkan Anda duduk di kursi yang saya sediakan. Tujuannya apa Pak? Habib bin Malik ingin membuktikan kalau memang Rasul, sinarnya emas dengan dediknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih bersinar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika ditawari untuk duduk di kursi yang terbuat dari emas nggak mau, betul-betul nggak pantas saya duduk di kursi yang terbuat dari emas. Saya adalah orang biasa, saya adalah anak yatim, bukan raja, dan saya malu nanti dianggap saya adalah rajanya orang-orang Persia. Karena nggak mau, Habib bin Malik seorang raja memaksa, kau di sini diutus oleh raja, saya adalah raja, silakan Anda Muhammad untuk duduk di kursi yang sudah saya sediakan. Begitu Kanjeng Nabi mau berjalan menuju kursi emas, emas ini redup, nggak ada sinarnya. Yang bersinar Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya mukjizat. Bahkan nanti ada mukjizat yang lebih tajam lagi. Nanti dibuktikan oleh orang banyak. Emas redup, Kanjeng Nabi duduk bersinar. Masih belum mengakui menjadi Rasul. Ya, Habib bin Malik belum mengakui Kanjeng Nabi menjadi Rasul. Akhirnya dia minta sesuatu yang mustahil lagi ya. Padahal sudah membuktikan ya tadi ya, kalau memang Nabi asli, Rasul ini bukan palsu, duduk di atas kursi yang terbuat dari emas, pasti sinarnya Rasulullah dengan kursinya lebih bersinar Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang melihat emasnya redup, enggak sama sekali enggak bersinar, yang bersinar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga belum masuk Islam, belum mau masuk Islam. Akhirnya Habib bin
Malik minta, Muhammad, satu, kalau engkau bisa mengambil matahari, diturunkan dan dipegang oleh tanganmu, tidak panas, nek panas kok pasukannya aku mati kabeh. Dan rembulan diambil, ditaruh di saku, disuruh untuk disak, Pak. Ini kan napa nggih perkara sing mustahil, Pak, ya. Impossible, nggak mungkin. Tapi Kanjeng Nabi akhirnya pun karena dakwah, ya ingin membuktikan kalau saya adalah Rasulullah. Naik ke Bukit Tanim, ya, naik ke bukit, ya Kanjeng Nabi juga bingung, manungsa, Pak, jaluk ke sesuatu yang mustahil, yang nggak mungkin. Ya, matahari diturunkan supaya diambil oleh tangan, diambil dimasukkan ke dalam sak baju, Pak, saku. Kanjeng Nabi bingung, karena bingung malaikat Jibril alaihissalam menurunkan ayat ini, membisik datang Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bisobri wassalah. Kanjeng Nabi ora usah bingung, sholat kan salat lah. Akhirnya Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Sholat menapa naminipun? Sholat hajat, Pak. Ini peristiwa niki, Pak, sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, ya. Jadi hadisipun sahih. Ingkang akhiripun Kanjeng Nabi habis 2 rakaat menunaikan sholat itu karena ayat itu, Pak. Surat Baqarah ada ya, juz 1 itu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kanjeng Nabi kan sholat. Akhiripun Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat selesai. Ini disebut sholat hajat. Jadi sholat hajat itu diantaranya tidak harus malam. Nah, ini kan siang-siang Kanjeng Nabi, karena ada hajat, ingin melakukan sesuatu yang sesuatu itu adalah permintaan orang-orang kafir. Akhirnya Kanjeng Nabi selesai sholat, assalamualaikum selesai, malaikat Jibril bilang, Kanjeng Nabi udah panggil tuh matahari, kan diundang, matahari diundang, Pak. Ya Syams, sini, ke sini. Diundang, mandap, Pak. Adem ditampit ini Kanjeng Nabi. Kula njenengan sami kadang isulapan apa pripun ngaten nggih. Tapi wallahu a'lam. Niku mukjizatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redup matahari, Pak, enggak panas, diambil disaku dalam sak. Diambil dalam sak. Orang-orang tentaranya Habib itu udah sujud. Udah sujud. Semua udah sujud. Setelah sujud, karena matahari diambil, rembulan itu kelihatan. Rembulan kelihatan, dipanggil lagi oleh Rasul, dibelah menjadi 2. Yang satu ditaruh di di tangan kanan, yang sebelahnya ditaruh di tangan kiri. Ini kan sahih. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Abu Jahal? Wah, syakhara Muhammadun. Kanjeng Nabi tukang sihir ya. Jadi orang-orang kalau sudah nggak beriman, Pak, diberitahu mukjizat sebesar apapun, sesuatu yang impossible jadi possible, sesuatu yang mustahil jadi mungkin, tetap khatamallahu ala qulubihim. Jadi kalau sudah ditutup oleh Allah nggak bisa menerima hidayah. Na'udzubillah min. Nanti banyak sekali, Pak. Bun, ingkang akhiripun Kanjeng Nabi mandap. Pasukan Raja Persia masih sujud, Pak. Taslim, mengucapkan syahadat, bingung, rajanya bingung. Permintaan saya ternyata wujud semua. Kanjeng Nabi duduk di kursi emas, emasnya redup yang bersinar Kanjeng Nabi. Saya suruh mengambil matahari dan rembulan,
Kanjeng Nabi bisa. Mukjizatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu terbukti, Pak. Kanjeng Nabi turun dari bukit. Kanjeng Nabi bilang, sang raja Habib bin Malik, bergegaslah pulang. Ada apa Muhammad? Anakmu, putrimu yang lumpuh dan buta sekarang sudah bisa berjalan dan bisa melihat. Kaget Habib bin Malik, kaget. Loh, kok tahu? Kok jenengan ngertos nek anaknya aku lumpuh dan buta? Saestu kok sakniki pun saged jalan, empun saged jalan. Mujizat, Pak. Dadi Kanjeng Nabi dipun paringi pirsa nggih lewate malaikat Jibril alaihi salam sing maringi Gusti Allah pangeran. Empun jenengan iki pengen ngertos larene jenengan empun saged melampah, sakniki pun saged ningali. Ampun bergegas. Begitu bergegas pulang, di hadapan pintu istana sudah ada putrinya. Nah, sudah ada putrinya, dia berjalan, matanya melihat, enggak buta lagi. Ya, enggak buta lagi, manggil ayah. Dia putrinya memanggil ayah. Habib bin Malik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Abu Jahal CS tetap menyatakan sakhara Muhammad. Oh, Kanjeng Nabi Muhammad pinter nyihir kan. Nah, ini gambaran orang-orang yang ketika memang belum mendapat hidayah ya sulit. Na'udzubillah min. Bukan cuma itu aja, Pak. Abu Jahal memang sudah divonis ya, sudah divonis dening Gusti Allah, memang khatamallahu ala qulubihim ya. Bahasanipun sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungdirhum la yu'minu. Jadi ditakut-takuti, diberi mukjizat, diberi apa aja yang impossible jadi possible, yang mustahil jadi mungkin Allah, tapi orang tidak mau beriman karena memang ditutup hidayah dening Gusti Allah. Na'udzubillah min. Ada lagi yang lucu, Pak. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu diutus oleh Abu Jahal. Walid musyawarah seperti ini. Siapa yang bisa merayu baginda Nabi Muhammad SAW ya, itu Abu Jahal. Akan saya kasih hadiah, akan saya kasih yes. Pokoknya kalau Nabi Muhammad berhenti dakwahnya dengan rayuan itu, akan saya angkat sebagai panglima. Itu Walid ngacu, saya siap, dengan catatan orang segini banyaknya mempersiapkan apa yang saya ajukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang akan diajukan, akhirnya Walid dengan gagah, dengan senyum, dengan bangga dia pergi ke Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika di hadapan itu Kanjeng Nabi mempersilahkan duduk. Setelah duduk, Walid bin Mughirah menyampaikan, ya Muhammad, idza aradta malan, idza aradta mulkan, yang pertama kerajaan, pemimpin. Kalau engkau menghendaki menjadi pemimpin, menjadi mulkan, raja, famalaknaka, akan saya angkat engkau jadi raja orang Mekah. Wa idza aradta malan, kalau engkau menghendaki harta benda, fajama'tu laka danani romakah wadarohimaha, akan saya kasih, akan saya kumpulkan orang-orang Mekah ini, mengumpulkan dinar, mengumpulkan dirham untukmu Muhammad. Ini lobby bahasa sakniki ya. Wa idza aradta nisa, kalau yang engkau inginkan adalah wanita, jama'tu laka ajmalan nisa, akan saya kumpulkan ajmalan nisa itu secantik-cantik orang-orang Mekah ini. Wanita-wanita yang cantik akan saya kumpulkan untukmu. Terus setelah selesai Kanjeng Nabi matur, sampun Walid, ampun niki
napa harapan dari orang-orang Mekah supaya engkau berhenti dakwahnya. Ketika engkau menghendaki 3 hal itu akan saya kumpulkan semua. Asal berhenti dakwah untuk mengajak umat menghina Tuhan kami kepada la ilaha illallah. Akhirnya pun Kanjeng Nabi ketika sampun Walid nggih sampun, Kanjeng Nabi cukup membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, dibaca ayat. Walid itu karena orang Arab dingklok itu mukjizatnya Al-Qur'an, Pak. Beda dengan orang Majasem, orang Suradadi mendengar Al-Qur'an yang enggak ada apa-apa ya. Ini Walid bin Mughirah begini, Pak, dingklok. Dibacakan Rasulullah itu dingklok. Karena tahu keindahan Al-Qur'an. Dingklok pun enggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan salah tingkah, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Bingung, Pak. Kalimat kok indah sekali. Kanjeng Nabi membawa Al-Qur'an itu mukjizat. Yang akhirnya karena enggak kuat, Walid bin Mughirah maju ke hadapan Rasul. Kanjeng Nabi ditutup mulutnya pakai dirji, Pak. Diam Kanjeng Nabi. Saking enggak kuatnya. Enggak kuat karena memang Al-Qur'an itu bukan kalamnya Rasul. Bukan dawuhipun menungsa, buatan menungsa enggak. Leres-leres kalamipun Gusti Allah. Shadaqallahul azim. Jadi Al-Qur'an sangat dahsyat, Pak. Kula jenengan sami masih menganggap Quran biasa karena belum paham maknanya. Kula sami kadang midhangetaken Al-Qur'an lewat suara yang indah, Pak. Bisa meneteskan air mata. Mboten usah kula jenengan sami maos Al-Qur'an kalau benar yang lancar, tartil terus nangis, Pak. Karena sangat indahnya Al-Qur'an. Itu belum tahu maknanya. Apalagi yang tahu maknanya. Itu Al-Qur'an. Akhirnya pun Walid bin Mughirah karena salah tingkah pulang, Pak. Abu Jahal yang sudah menunggu dengan teman-teman melihat Walid bin Mughirah wajahnya sudah beda. Tadi kan kayong gagah, Pak. Aku sing wani guyang-guyu gagah berani, saya akan lobby Muhammad supaya berhenti dakwah, berhenti mengajarkan agama baru. Nah, itu dengan gagah berani. Begitu pulang pun dingklok sampai napa Abu Jahal menyatakan sahharahu Muhammad jaa Walid ya bi ghairil wajhil ladzi dhahaba bihi. Oh, Walid ganing baliknya orang kaya mau kan mangkatnya semangat, Pak. Yang barang balik dingklok wis katon, Pak. Tapi Abu Jahal komentarnya napa, Pak? Sahharahu Muhammad. Nganggep kena sihire Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir. Saya kembali lagi. Terus di antara nilai-nilai mukjizat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Di antaranya 2, Pak ya. 1 adalah sholat tadi ya. Kanjeng Nabi sholat hajat, apa yang diinginkan oleh Rasul, menurunkan matahari, membelah bulan, mendapat kabul wonten ngarsanipun Gusti Allah. Sesuatu yang mustahil jadi mungkin, sesuatu yang impossible jadi possible. Niku Kanjeng Nabi lewatin apa? 2 sholat hajat. Malahnya sholat hajat kenging kalau yang tadi termasuk sholat sunnah. Bahasanya napa kangge awakipun kula sami napa malih problematika hidup kula jenengan sami, Pak. Ya Allah Gusti, kula jenengan sami gesang ning dunya ngurusi dunya kok mumet iki salahe piyambak, Pak. Kula jenengan sami dados makhluk ingkang sempurna. Amin Allahumma. Nyuwun sewu, Pak. Nyuwun sewu. Cacing mencari rezeki untuk makan tidak butuh sayap, enggak butuh kaki. Bener nggih? Kula jenengan sami bisa terbang enggak butuh sayap karena ngilmu. Nah, ya kan? Karena ngilmu kita bisa terbang ke Mekah, ke Australia, ke Jepang, ke Spanyol, ke Amerika ya, lewatnya ilmu. Qul
bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kon bunga, kon seneng. Masa mencari 3 piring aja kita ribut. Ngoten nggih. Jadi enggak sesuai dengan ajaranipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mukmin kudu seneng. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi niku ngajak kula njenengan sami nyuwun sewu nggih. Rezeki kadang kula njenengan sami mikir anak saya nanti bisa kerja atau enggak. Itu bukan urusan kita. Ya, berpikir monggo, tapi mboten usah dadosaken mumet. Kok mumet ora bisa turu mikiri anak daftar ora keterima, lucu wae. Anak nyuwun sewu lah, kula njenengan sami sakniki dadi napa? Dados guru, dados dosen, dados kepala desa, dados Pak Camat, dados pegawai napa mawon nggih. Apakah dulu pernah dipikirkan oleh orang tua? Enggak, Pak. Allah yang menempatkan kita. Sinten sing ngertos kula kon ngisi teng mriki? Napa bapak kula? Nggih napa mboten? Mboten. Niku rezeki pun diatur dening Gusti Allah. Lho kok dimumeti? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kanjeng Nabi sampaikan Kanjeng Nabi dateng umat. Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi. Bi fadlihi Ibnu Abbas menyatakan ngilmu, Pak. Dengan ngilmunya Allah, kecanggihan nggih. Mulanipun ayat wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Niku al ayah niku. Semua dunia itu sudah ada di genggaman manusia. Ya, sudah di genggaman manusia. Itu siapa yang memberi? Gusti Allah, Pak. Bahasa tambah. Ngilmu tambah meningkat. Semuanya ya. Dulu sering ya pengobatan, sekarang pengobatan tangan patah bisa di pen, ngoten nggih. Niku tambah naik. Qul bi fadlillah. Fadlile Allah. Yang ngasih siapa? Gusti Allah. Lewatnya apa? Ya lewatnya ilham. Mulane nek kula yang sami dipun takeni malaikat Jibril sakniki pun pensiun apa dereng? Mboten pensiun, Pak. Sebab loh wahyu sudah habis kok. Wahyu kan sudah tertutup setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi. Jadi wahyu sudah tertutup. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bisa malaikat Jibril menurunkan ilham, Pak. Termasuk ilmu. Nah, orang ngeluti ilmu niki mencoba akhirnya foto ya, membelek membedah awak dan badan dibedah dikembalikan lagi. Itu kan ada percobaan akhirnya berani. Nah, itu ilmu, itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu tadi, karena ada ilmu terus dikembangkan Gusti Allah maringi futuh. Itu bisa ya kalau ilmu duniawi ila yaumil qiyamah meningkat. Tapi kalau ilmu din, ilmu agama tertutup sudah lewat Al-Qur'an, hadisipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nyuwun sewu di antaranipun agama kok berubah-ubah, nggak bisa, Pak. Agama sudah tertutup lewat Al-Qur'an dan hadis para sahabatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat hajat ada tuntunanipun Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Nah, tapi nek ketika ada salat model-model ngoten nggih. Enten salat Jumatan kok wong wadon sing khutbah nyuwun sewu sudah menyimpang itu. Sudah menyimpang dari ajaranipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ikut Jumatan sah, gugur sholat duhurnya. Tapi kalau sudah napa nggih sholat Jumat itu syarat rukunnya harus dzukronan, lelaki semua artinya 40 lelaki, yang khutbah yang imam juga lelaki ya, enggak boleh, enggak ada itu sampai mazhab 4. Mazhab juga sudah tertutup ya, mazhab cuma 4 ya. Ya karena mazhab 4 ini yang mutasil datang Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya cuma 4. Imam Syafi'i datang Kanjeng Nabi ada 4 guru Kanjeng Nabi. Imam Abu Hanifah 3 guru Kanjeng Nabi. Jadi mutasil datang Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula yang sami nek ketika ningali Imam Abu Hanifah, Pak. Mulane kadang model-model kula sami kedah ningali nggih, kedah wawasanipun.
Imam Abu Hanifah menganggap wudu tidak tertib nggak apa-apa. Nih, kalau misalnya ketika ningali ini kan kaget, wudu nggak tertib, nggak termasuk rukun. Kalau Imam Syafi'i wajib rukun. Kenapa? Imam Abu Hanifah padahal gurunya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah menyatakan karena atofnya alat untuk mengikuti yang awal lewatnya wawu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wong mukmin angger salat basuhlah wajah. Wa aidiakum, dan kalimatnya dan. Nah, itu pakai wawu. Wa aidiakum ilal marafiq, kedua tangan sampai sikut. Wamsahu basuh usaplah kepala. Terus wa arjulakum pakainya wawu. Kalau pakainya wawu dalam lughatul arabiyah itu boleh bebas. Boleh bebas. Yang contoh-contoh Pak. Jaa mujahidin. Umpamanya nggih. Wa Bapak Ali, wa Pak Bupati, Pak DPR, Pak Camat umpamanya. Tadi malam di Nurul Falah yang datang Pak Mujahidin, Pak Ali, Pak Camat, Pak DPR, umpama contoh 5 ini 5. Itu kalau ditanya sing teka siapa disit, nggak tahu. Yang penting saya melihat orang 5 itu ada. Sama dengan wudu Pak. Wudu yang dibasuh wajah dulu apa tangannya dulu, bebas sudah. Kata Imam Abu Hanifah pakainya wawu. Yang penting 3 itu, wajah, tangan, kepala, rambut ya, terus kaki 4 ya, itu wajib kena semua, kebasuh semua. Masalah tangan dulu baru wajah nggak apa-apa, itu masih madzhabul arba'ah Pak. Di kulon sami masih 4 madzhab ya. Tapi ya kulon sami berarti Imam Abu Hanifah wudu ini terus niku ya mboten. Niku pendapat. Beda ketika atofnya pakai summa, itu harus tertib. Jaa mujahidin, summa bupati, summa itu kemudian. Basuhlah wajah kalian, kemudian kedua tangan, itu pas Pak. Kemudian itu wajib tertib. Katanya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i enggak. Oh enggak. Walaupun di situ pakai atofnya wawu, Gusti Allah ngendikan ibda, kanjeng Nabi, ibda bima bada Allah. Mulailah apa yang Allah mulai dulu. Itu pendapat Imam Syafi'i Pak. Sebab kan para sahabat taken kanjeng Nabi Sofa Marwan itu mulai sing Marwa maring Sofa dihitung siji, apa dari Sofa maring Marwa dihitung siji. Ini ku hadis sahih Pak. Imam Syafi'i pegangan ini ki. Kanjeng Nabi jawab ibda bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Loh, Gusti Allah mulai yang mana dulu Pak? Ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah. Gusti Allah mulai sofa. Inna sofa marwah itu adalah apa? Siar-siarnya Gusti Allah. Oh, berarti dari sofa ke marwah 1, ke sofa marwah lagi 2, ke sini 3, terus sampai 7 kali. Nah, itu beda pendapat, tapi itu kan karena 4 mazhab ini mutasil dengan kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus kalau yang sami ketika ada sesuatu yang kayaknya menakjubkan, kaget, lho kok kados niku, ya taken riyin taken riyin nggih. Kedahipun niki ngilmunipun Gusti Allah ya, mudah-mudahan kados taklim mekaten fa insyaallah saged manfaat. Amin Allahumma. Wau ingkang kawula aturaken termasuk melestarikan agamanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa khudh bi aidina ila ma fihi ridhaka ya Allah